Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Joshua Reti Misela, biasa dipanggil Jo atau enggak Joshua, dengan NIM 19220900 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Kramat 98. Hari ini aku ingin membahas topik tentang hubungan iman dengan teknologi. Oh iya, ini ada di mata kuliah agama Kristen. Dan kita tahu bahwa teknologi di zaman sekarang ini sangat canggih, apalagi untuk generasi muda seperti aku, kita sangat butuh teknologi di zaman modern ini. Dan ya, nggak perlu lama-lama lagi, aku akan mempresentasikan topik ini, dan kalian bisa dengerin aja dari awal hingga akhir. So, jangan di-skip, tonton ya. Let's go! Oke, kita akan coba untuk naik LRT 700. Kita akan coba untuk naik LRT, guys. Oke, let's go. Nah, oke. Kita bikin kayak gini aja ya, biar kayak video ala-ala gitu. Oke, gue mau jelasin. Di era globalisasi saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari cara berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga cara manusia menjalankan kehidupan rohaninya. Teknologi menghadirkan berbagai kemudahan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, namun sekaligus membawa tantangan yang besar bagi kehidupan iman. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk memahami bahwa iman dan teknologi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua hal yang seharusnya berjalan selaras di bawah nilai-nilai firman Tuhan atau Alkitab. Wih, kita udah di atas aja nih. Oh ya, buat yang nggak tahu, kita hari ini naik LRT. Ada yang tahu gak sih LRT itu kepanjangannya apa? Oke, kalau kalian nggak tahu, aku kasih tahu ya. LRT itu kepanjangannya adalah Light Rail Transit, atau bahasa Indonesianya adalah lintas rel terpadu. LRT Jakarta, Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi mulai beroperasi komersial pada tanggal 28 Agustus 2023. Oke, kayaknya kita lanjut lagi ya. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kemampuan berpikir dan menciptakan merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berfirman, "Taklukkan bumi dan berkuasalah atasnya." Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola ciptaan Tuhan, termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan hidup. Namun, Alkitab juga mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan semuanya berguna. Artinya, tidak semua kemajuan teknologi otomatis membawa kebaikan, sehingga iman berfungsi sebagai pengendali agar teknologi tetap digunakan secara benar. Dengan demikian, iman Kristen menjadi kompas moral dalam menghadapi kemajuan teknologi. Salah satu contoh nyata perkembangan teknologi adalah sistem transportasi modern seperti MRT dan LRT. Ada yang tahu gak kepanjangannya apa? Nah, MRT itu adalah Mass Rapid Transit, dan LRT seperti yang aku sudah jelaskan adalah Light Rail Transit. Aku kasih sedikit penjelasan ya. MRT adalah sistem kereta cepat berkapasitas besar yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak di wilayah perkotaan. Sedangkan LRT merupakan sistem kereta ringan yang berfungsi melayani rute perkotaan jarak menengah.
kehadiran MRT dan LRT memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi kemacetan, menghemat waktu, menekan polusi udara, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif iman Kristen, teknologi seperti MRT dan LRT merupakan wujud nyata dari manusia yang menjalankan mandat Tuhan untuk mengelola dunia dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Teman-teman masih pada semangat kan? Oke, di sini aku mau menjelaskan dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positifnya, teknologi membantu pelayanan gereja melalui ibadah online, aplikasi Alkitab, serta media sosial sebagai sarana penginjilan digital. Lalu firman Tuhan dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa batas ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya, teknologi membawa resiko kecanduan digital, individualisme, dan penurunan kualitas relasi sosial. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 12, Paulus menegaskan, "Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu." Artinya teknologi tidak boleh menjadi tuan atas hidup manusia, melainkan tetap berada di bawah kendali iman. Lalu sikap orang Kristen terhadap teknologi itu gimana? Nah, sikap kita sebagai orang Kristen terhadap teknologi itu, orang Kristen dipanggil untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan juga berlandaskan kasih. Dalam Matius 22 ayat 37-39, Yesus mengajarkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Prinsip ini menjadi dasar etika dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam memanfaatkan transportasi modern seperti MRT dan LRT untuk kesejahteraan bersama. Nah, sekarang kita udah sampai nih di stasiun terakhir, stasiun MRT Lebak Bulus. Kalian tahu gak sih, kalau di stasiun MRT Lebak Bulus ini menandai tuntasnya perjalanan dari jantung ibu kota. Di stasiun terakhir ini, ritme langkah kaki melambat, berganti kelegaan saat pintu kereta terbuka menyapa udara Jakarta Selatan. Nah, gimana guys? Gak berasa ya, udah lama banget nih. Aku udah jelasin dari awal sampai sekarang, sampai ada video-video footage-nya juga nih, dari LRT, transit ke MRT. Nah, untuk kesimpulannya, iman dan teknologi bukanlah dua dunia yang terpisah, melainkan dua hal yang harus berjalan bersama. Iman memberi arah, teknologi menjadi sarana. Kiranya sebagai generasi muda Kristen, kita mampu menggunakan teknologi secara cerdas, beretika, dan memuliakan Tuhan pastinya, melalui setiap kemajuan yang kita nikmati. So, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.